Siapa sih yang gak pernah ngerasa terjebak sama perasaan sendiri? Kita seringkali terikat emosional sama orang atau situasi yang, jujur aja, udah gak sehat lagi. Lega sih tahu perasaan itu, tapi mau dilepas kok berat banget, ya? Ternyata, emosi bisa bikin kita gak rasional, sampai-sampai susah move on dan terus-terusan nguli dalam ingatan yang sama. Apa sih sebenarnya yang membuat kita bertahan dalam keterikatan ini, sampai-sampai kita lupa bagaimana caranya merasakan kebebasan? Nah, soal keterikatan emosional ini, gak cuma tentang cinta atau hubungan romantis. Ini bisa berlaku di mana saja, entah itu di hubungan keluarga, persahabatan, atau bahkan pekerjaan. Di chapter pertama kali ini, kita akan masuk ke dalam dunia yang rumit ini, memahami tanda-tanda keterikatan emosional, dan mengapa kita merasa betah untuk tinggal di situasi yang mungkin menyiksa. Ayo, kita bahas bersama-bersama. Chapter 1, Pola Pikir yang Terjebak. Pernah gak sih ngerasa kayak hidup direwin terus-menerus? Keterikatan emosional seringkali bikin kita terjebak dalam pola pikir yang sama. Kita pun jadi terkurung dalam kenangan dan harapan yang gak pernah ada ujungnya. Mungkin kita ngerasa cinta, tapi cinta yang sebenarnya lebih kayak kecanduan. Kita berharap bisa mengubah orang lain atau situasi yang udah jelas-jelas toksik, padahal harapan itu justru mengikat kita lebih erat. Bisa bayangin gak, bagaimana rasanya terjebak di dalam ruangan tanpa pintu? Itulah yang terjadi ketika kita terus memelihara keterikatan emosional tanpa mempertanyakan apakah itu benar-benar sehat. Kita jadi kayak orang yang selalu membawa beban di punggung, terus berharap satu hari nanti beban itu bisa hilang, padahal yang kita butuhkan hanyalah keputusan untuk melepaskan. So, di chapter ini, mari kita bahas kenapa kita kerap kali terjebak dalam pola pikir yang sama dan cara untuk menyadari bahwa hidup ini lebih berwarna tanpa beban tersebut. Chapter 2, Cinta atau Kecanduan. Banyak dari kita yang mengira rasa terikat itu adalah cinta, padahal kadang-kadang itu lebih mirip kecanduan. Kita jatuh cinta sama orang yang salah, atau terjebak dalam rutinitas yang bikin jenuh, tapi kita berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu wajar. Apakah cinta yang sebenarnya selalu bikin kita merasa sakit seperti itu? Coba deh, kita lihat kembali ke diri sendiri. Adakah momen di mana kamu lebih pengen menghabiskan waktu dengan seseorang karena kamu udah terbiasa, ketimbang karena kamu benar-benar bahagia? Rasa nyaman memang bikin candu, tapi ketika kenyamanan itu justru membuat kita terbelenggu, inilah saatnya untuk mulai berpikir. Kecanduan akan kebiasaan buruk seringkali menghilangkan keindahan cinta yang sebenarnya. Mari kita pelajari bagaimana cara membedakan antara cinta yang sehat dan keterikatan yang justru membahayakan diri kita sendiri. Chapter 3, Tanda-tanda terikat secara emosional. Seringkali kita butuh tanda-tanda untuk mengetahui apakah kita terikat secara emosional. Tanda-tanda ini bisa bikin kita refleksi. Apakah kita sudah mengorbankan terlalu banyak untuk sesuatu yang tidak memberi kita kebahagiaan? Jika kamu merasa sulit sekali untuk merelakan kenangan atau terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, berarti sudah saatnya kita bertanya kepada diri sendiri. Ada kalanya kita kehabisan energi hanya untuk mempertahankan hubungan yang tidak saling menguntungkan. Kenali tanda-tanda ini dan jangan biarkan diri kita tersesat dalam kebohongan demi menyelamatkan hubungan yang ternyata justru memperburuk keadaan diri kita sendiri. Saatnya kita berani jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Chapter 4, Mengelola Keterikatan Emosional. Mengelola keterikatan emosional bukan berarti harus memutuskan hubungan secara drastis. Pertama, kita bisa mulai dengan mengenali perasaan kita sendiri. Mengapa kita merasa terikat? Apa yang sebenarnya kita cari dalam hubungan tersebut? Kedua, coba atur batasan yang jelas. Kita punya hak untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitkan. Ketiga, jangan ragu untuk berbicara dengan orang terdekat tentang perasaan kita. Kadang-kadang,
Kita butuh pandangan orang lain supaya bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Mengelola keterikatan emosional itu kayak belajar bela diri. Kita harus paham kelemahan kita dan apa yang bisa membuat kita kehilangan kendali. Hanya dengan cara ini kita bisa mulai menemukan keseimbangan dan melangkah maju tanpa beban yang mengikat. Chapter 5. Kapan harus melepaskan? Melepaskan bukan berarti kita kalah atau gagal, tapi justru pembebasan. Kita perlu mengenali kapan saatnya untuk melepaskan keterikatan yang sudah tidak sehat. Ini adalah momen untuk berhenti menunggu perubahan dari orang lain dan mulai bergerak ke arah kehidupan yang lebih positif. Jika kamu terus-menerus merasakan sakit tanpa harapan, pertanyaan besarnya adalah, apa yang menahanmu untuk pergi? Ketika kita mulai merasa beban menjadi semakin berat dan mencemari kebahagiaan kita, saat itulah kita butuh keberanian untuk melepaskan. Kita tidak perlu terburu-buru, tetapi berikan dirimu waktu untuk merenung dan mengambil keputusan dengan bijak. Biarkan dirimu melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang yang selalu menguntit. Yuk, terus belajar dan tumbuh bersama di ruang tumbuh. Jadi, kamu siap untuk melangkah maju? Bertumbuh itu proses, bukan lomba.